kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Dia yang berbuat. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baru kemudian respon manusia. Barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tokoh utama. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dimanapun berada. Saat ini kembali kita mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang sangat tidak boleh kita lewati. Karena pada saat ini dalam video ini beliau membahas tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini yang pasti memberi tambahan pengetahuan kita tentang firman Tuhan dan tentunya tambahan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi isi dunia ini. Selamat mendengarkan. Tuhan yang Esa, Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Membuka hati kami untuk percaya kepada Engkau. Dan penyertaan-Mu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Perlindungan Tuhan yang begitu sempurna melindungi kami. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat. Atas semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Berkata-kata dan bersabdalah kepada kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 17 sampai ayat 24 saja. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai ayat 24. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 17, jemaat menjawab ayat 18, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-24. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Eloheinu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara mengenal betul kisah ini, paham, bahkan boleh dikatakan kisah ini favorit bagi gereja-gereja. Telah diangkat berulang kali jadi drama Natal dengan berbagai orang lain yang berperan. Tapi saya melihat dari semuanya itu, karena mungkin judulnya ini mempengaruhi, yaitu yang menjadi peran utama adalah anak bungsu. Anak bungsu. Padahal bukan. Jangan salah. Setiap kisah kita selalu punya kesan. Dan kesan itu sangat mendalam sekali. Sehingga ketika kita membaca atau menonton kisah-kisah sampai terharu hati kita, ikut. Saya anggap itu kesan, belum pesan. Tetapi sesungguhnya ada pesan yang paling mendasar sekali, yang harus menjadi pemikiran, pemahaman, bahkan menjadi landasan bagi orang Kristen. Yaitu kita harus memahami betul bahwa dari awal Tuhan sudah berbicara. Bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Dia yang berbuat. Maka dia mengaruniakan anaknya yang baru kemudian respon manusia. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tokoh utamanya adalah Tuhan. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita sudah harus punya prinsip yang jelas. Kan diawali di sini dikatakan domba yang hilang. Sehingga domba itu ditemukan, peran siapa coba? Peran dombanya. Domba ingin pulang ke kandangnya, tapi dia tidak tahu jalannya. Kalau tidak ditemukan oleh gembala. Dikatakan juga di situ tentang yaitu dirham, uang yang apa uang punya kemauan untuk kembali. Jangan lupa orang yang menemukan itu. Sekarang setelah kita tahu peran utama daripada domba yang hilang bukan dombanya, uang yang hilang bukan uangnya. Sekarang mari kita baca anak yang hilang. Siapa yang menjadi peran utama? Kita ingin bahas itu bersama-sama. Karena itu kita kalau melihat bahwa kehendak Bapa lebih dahulu. Itu yang pertama. Kehendak Bapa lebih dahulu. Kalau Bapa tidak punya kehendak, maka tidak seorang pun dapat diselamatkan. Kehendak Bapa. Mari kita lihat bersama ayat 20b. Ayat 20b. Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kita lihat ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihat. Artinya bapaknya lebih dulu. Kehendak Bapa lebih dulu. Apa? Anaknya belum melihat. Tapi bapaknya sudah melihat lebih dahulu. Engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini kehendak Bapa untuk dipilih, percaya kepada Dia. Amin. Bukan karena kita ingin beragama dan percaya. Bukan. Nanti kita lihat. Bagaikan kita sebelum masuk ke sini, pintu tertutup dan kita membaca, bertobatlah.
Setelah kita masuk, kita baca di balik pintu itu, engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Langkah kita, tapi sebetulnya adalah kehendak Bapa lebih dulu. Dari jauh, masih jauh, ayahnya sudah melihat. Yang pertama, kehendak Bapa. Yang kedua adalah kasih Bapa. Coba perhatikan ayat 20. Ayat 20 kita perhatikan baik-baik. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa lebih dahulu mengasihi. Dia belum bicara apa-apa dengan bapaknya. Belum memberikan pernyataan apa-apanya. Bapaknya lebih dahulu. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi. Jangan saudara pikir Tuhan menciptakan lalu semuanya manusia ini. Setiap pribadi Tuhan punya maksud. Tuhan punya kehendak. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya kasihnya di dalam diri kita. Kita bukan anak ayam yang menetas begitu saja. Yang tidak punya pribadi. Kita umat pilihan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kita lihat masih pada ayat yang ke-20. Adalah yang ketiga. Perbuatan Bapa. Perbuatan Bapa. Karena itu mari kita rekonstruksi kembali kisah ini. Jangan salah. Tokoh utamanya bukan anak bungsu, bukan anak sulung, tapi bapaknya. Bapaknya terlebih dahulu telah berbuat. Perhatikan saudara, ayat 20 yang kalimat terakhir. Ya. Ayahnya itu, tolong sambung, berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Bapaknya perbuatan lebih dahulu. Perbuatan bapak lebih dahulu. Bapaknya berlari. Saudara mengerti berlari? Kita mudah berlari. Tapi tradisi orang Yahudi memakai jubah. Apa bisa pakai jubah berlari? Seperti lomba karung di 17 Agustus. Tidak. Bagaimana supaya dia bisa berlari? Coba. Diangkat jubahnya. Pada waktu diangkat, auratnya terlihat. Aib bagi dia. Tetapi dia tidak peduli. Itu sebabnya dia datang ke tengah dunia ini. Dia tidak peduli dengan segala keaibannya. Dia tanggung semua demi kita. Amin. Itulah contoh. Dia berlari. Dia tidak setengah hati. Dia sungguh-sungguh. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Yesus. Yesus. Ilahi menjadi manusia. Hina manusia itu. Dia tidak peduli. Demi mendapatkan anaknya. Begitulah pengorbanan Bapa. Dalam perbuatan Yesus, karya Yesus. Untuk kita supaya selamat. Coba bayangkan itu. Jika saudara sungguh-sungguh menyelami ini. Dan membayangkan ini. Kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Amin. Kita sungguh-sungguh menjaga kehendak Bapa, kasih Bapa, perbuatan Bapa di dalam diri kita. Katakan amin. 3 hal ini. Kita lihat bersama-sama. Merangkul dan mencium. Saya tidak akan menerangkan lagi. Itu semua perbuatan Bapa. Dia berbuat lebih dahulu. Bukan kita. Itu prinsip kepercayaan iman kita. Bukan karena perbuatan kita diakui oleh Bapa. Oh, engkau baik. Gak ada yang bisa baik. Tuhan ciptakan manusia pertama. Adam. Ciptaan langsung dari Tuhan. Build up. Gagal? Jawab, gagal? Gagal. Tuhan coba lagi. Lewat kasih karunia-Nya.
Dia pilih no. Gagal? Gagal. Tuhan pilih lagi Abraham. Dia panggil keluar untuk mengikuti dia. Gagal tidak? Gagal. Dia pilih, kalau begitu ini harus pilih dari sejak lahir, dari sejak kandungan. Musa. Gagal tidak? Rupanya tidak ada manusia ini yang bisa untuk menjadi manusia citra ilahi. Maka dalam dirinya ilahi itu menjadi manusia. Supaya kita bisa kembali lagi pada manusia ciptaan Tuhan. Amin. Hanya lewat Yesus. Tidak ada lain yang bisa memulihkan. Bukan tidak pernah ada upaya bahwa manusia kembali kepada manusia. Tapi semua gagal. Coba lihat rentetan kisah itu. Dan yang keempat, Tuhan memulihkan haknya. Hak anak itu dipulihkan oleh Bapa. Pemulihan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan? Dia tidak peduli dengan kata-kata anaknya itu. Dia katakan pada ayat 22. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya dan tolong sambung. Mengerti coba. Kebesaran. Kemuliaan Tuhan. Dia berikan kepada kita. Dia pulihkan hak kita menjadi anak-anaknya. Barang siapa percaya maka menjadi anak-anaknya. Dia pulihkan. Kita sudah pulih semuanya. Hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dia berikan kemuliaannya. Dia berikan kebesarannya di dalam diri kita. Coba kita bayangkan setiap saat, setiap hari, setiap kita mau pergi ke tengah dunia ini, ketika engkau berkaca, engkau secara iman sedang mengenakan jubah kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, cincin. Cincin itu tanda apa? Ikatan perjanjian. Dia ikatkan kembali perjanjiannya kepada anaknya. Perjanjian yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ikatkan perjanjian itu. Dia meteraikan perjanjian itu. Yaitu dengan tubuh dan darahnya. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan beroleh kehidupan. Dia ikatkan. Kita memakai cincin perjanjian kekal. Amin. Biasanya kita taruh di mana cincin itu? Ya, yang pertama di jari manis, maka disebut jari manis. Ya. Kalau sudah kebanyakan baru di jempol. Tapi biasanya yang terlalu banyak itu dukun. Perjanjian kekal. Coba kita ingat terus. Tatkala kita ragu, khawatir, bimbang, cemas karena keadaan, karena kehidupan, ada timbul keraguan dalam diri kita. Tolong ingat, aku sedang mengenakan cincin perjanjian kekal Tuhan. Amin. Itu membuat kita punya iman. Yang ketiga, kenakanlah apa? Sepatu. Saya tanya, sepatu buat tidur? Buat apa? Buat jalan. Ingat sepatu orang umat Israel yang di padang gurun 40 tahun. Tidak lapuk dan tidak rusak. Itu apa? Adidas, Nike? Coba.
Apa artinya? Kenakanlah sepatu ini. Artinya perjalanan. Selama perjalanan hidupmu, aku beserta dengan engkau. Itulah sebabnya dia disebut iman. Jalanilah hidup ini. Mau ke padang gurun, mau turun dari gunung, mau melewati hutan belukar, tidak usah takut. Tuhan beserta kita. Dia melekat bagaikan sepatu di kaki kita. Amin. Ini penting. Katanya 2023 bakal resesi. Tidak terlalu risau. Boleh saja resesi. Aku bersama Tuhan resepsi. Amin. Resepsi. Jangan terlalu risau. Boleh siap-siap apa. Boleh. Tapi bukan itu yang bergantung. Cuma kalau kita lihat. Bahwa Bapak, sekendak Bapak, coba. Kasih Bapak, perbuatan Bapak, pemulihan Bapak kepada anaknya. Semua Bapak. Peran Bapak. Kita peran pembantu. Mudah-mudahan Natal ini, kisah ini berubah. Saudara, tidak lagi anak bungsu terus yang dihebat-hebatin. Ya, udah pernah di sini. Yang jadi anak bungsu tokohnya juga hadir saat ini. Ya. Lalu yang kelima. Yang kelima apa? Saudara perhatikan di situ. Ada pesta sorgawi. Sukacita ilahi. Maka dia berkata di sini, yaitu pada ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Ada pesta, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kegembiraan sorga yang ada di hatimu. Di hati kita. Katakan, di hatiku ada sukacita sorga. Amin, saudara. Dia akan menghapus kerisauan hati kita, kesedihan hati kita, kekacauan hati kita, kekhawatiran hati kita. Dia akan hapus dengan sukacita sorga. Engkau letih lesu, engkau ingat ada pesta sorga. Untuk mendapatkan kita, memperoleh kita, memiliki kita, Bapak buat pesta. Amin. Ya, di situ dikatakan. Sehingga kalau ada pesta sedemikian rupa, mari kita bersukaria. Mereka mulai bersukacita. Kenapa demikian? Coba kita lihat dulu. Pasal 15 ayat 10. Mungkin ditayangkan. Pasal 15 ayat yang ke-10. Kita lihat. Untuk menunjukkan pesta ini. Ya, 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang... Saudara ingin lanjutkan pesta sorga ini? Bawa jiwa. Bawa jiwa. Kalau suruh bawa jiwa, diam. Bawa jiwa. Amin. Waktumu, hartamu, pikiranmu. Engkau tidak bisa, tapi ada orang lain bisa. Ya, lakukan itu semua. Supaya ada pesta berkelanjutan terus-menerus. Amin. Satu orang. Bukan karena orang dibaptis, karena yang dibaptis belum tentu bertobat. Tapi karena orang bertobat. Ada sukacita. Malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai. Wah, sukacita. Nah, sekarang setelah tokoh utama, apa respon kita? Apa sisi manusianya dari kisah ini? Baru dibicarakan anak bungsu. Anak bungsu, perhatikan. Ya,
Kita lihat di sini pada ayat yang kalau kita perhatikan bersama-sama, yaitu ya kembali kepada ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Manusia itu selalu ada penyesalan. Tapi belum tentu ada pertobatan. Nyesel sering. Ya, nyesel sering. Aduh, kenapa begini? Dibanding nyesalnya paling sering. Bertobatnya enggak. Jadi pertama menyadari ini menyesali keadaannya. Mestinya begitu. Dia menyesali keadaan. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk bangkit daripada penyesalannya. Maka secara tersirat, kita perhatikan di sini, setelah dia menyesali, dia bertindak. Ayat 18. Ayat yang ke-18, kita lihat. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap peranan siapa? Roh Kudus. Menyadarkan orang. Peranan Roh Kudus bukan kita juga. Kalau kita nyesel doang, nggak sampai sadar, sampai bertindak. Enggak. Kalau bukan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ellen Hain, menginsafkan, menyadarkan. Saudara tahu, saya berjumpa banyak dengan orang penjahat dari besar, kakap sampai teri, sampai tongkol. Ya di penjara. Semua menyesal. Jadi menyesal itu tidak ada harganya. Sebelum menyadari dan bertindak untuk datang kepada Bapa dan mengakui dosanya. Aku telah berdosa kepada Bapa terhadap sorga. Berikan pengakuan. Itu nilai pertobatan itu di situ. Bukan menyesal nilainya. Semua menyesal. Terobos lalu lintas begitu datang polisi. Aduh, kenapa? Menyesal. Tapi gara-gara peribahasa Indonesia menyesalnya tidak bertobat. Kenapa? Untung. Mobilnya sudah penyok. Untung. Nah itu. Makanya tidak bertobat. Untung. Selalu masih untung. Tidak bisa. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus yang membawa kita bertobat. Buka hatimu. Terima pekerjaan Roh Kudus. Menyadarkan dan membuat kita berani bertindak. Dan membuat kita berani apa? Mengakui. Pengakuan itu ada nilainya. Amin, saudara. Pengakuan itu ada nilainya. Menyesal itu sekali lagi tidak ada nilainya. Kita lanjutkan. Setelah dia bertindak, ya, datang kepada Bapa. Bahasa yang populer sekarang ini metanoia. Bahasa Ibraninya shuf. Berbalik arah. Tidak lagi mengarah ke sana, tapi mengarah kepada Bapa. Perhatikan ayatnya dengan jelas. Ya, dikatakan di situ. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bukan Bapa tiri. Bapaknya dia. Itulah contoh. Contoh yang merespon dari kehendak Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan. Itu baru respon kita.
Dia berani mengakui. Kalau mengakui itu jelas, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapak, aku telah berdosa. Sekarang lain, kalau mau ngakui. Sekiranya ada kesalahan dalam diri saya, maafkan. Itu diplomasi. Bahasa sekarang lebih halus, sorry ya. Sorry itu ringan. Kita sudah diampuni dosa. Katakan, kita sudah diampuni dosa kita oleh Yesus. Saudara percaya? Amin. Jangan ragu-ragu. Amin. Kenapa kita doa Bapa kami tetap? Ampunilah akan segala kesalahan. Seperti aku telah mengampuni orang yang... Karena kita masih bergaul dengan orang. Kalau kita sudah bergaul dengan malaikat, nanti tidak perlu doa Bapa kami itu. Bukan berarti ragu-ragu dengan pengampunan Tuhan. Bukan. Tapi pengampunan itu ada nilainya, sangkut paut tindakan kita mengampuni sesama manusia. Itu nilainya. Jangan enak aja. Tuhan sudah ampuni. Tidak perlu lagi doa Bapa kami. Ya, kenapa? Minta ampun lagi, minta ampun. Kan kita sekali sudah minta ampun, ya sudah. Sudah diampuni, betul. Itu konsep pertama. Tapi karena kita masih berhubungan, kan Tuhan ampunilah kesalahanku. Seperti aku telah mengampuni apa? Kan tidak bilang anjing yang salah kepadaku, kan? Nggak bilang hewan, kan? Nggak bilang makhluk halus, kan? Tapi orang. Karena kita masih ketemu dengan... Oh, tidak doa Bapa kami itu lagi. Jangan ketemu orang. Yang namanya ketemu orang, tersakiti, tersinggung, terhina, terbuang, dan itu ada. Jangankan dengan orang luar. Suami istri aja, ayo jujur. Tanya suami-suami. Jangan dikira yang korban itu wanita aja. Laki juga bisa jadi korban pelecehan. Saudara. Banyak suami-suami tersakiti. Hanya karena dia sudah saking sakitnya, tidak ngomong, itu aja masalahnya. Sudah kebal. Tapi inilah. Makanya pulang dari sini tanya suamimu ya. Kau tersakiti enggak? Amin. Nah itu. Nah, inilah. Agama kita disebut agama kasih. Karena Bapa sudah mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Beda dengan agama hukum. Anak sulung. Perhatikan ayat 29. Lihat. Ketaatan secara hukum. Kita taat karena mengasihi Tuhan. Amin. Kita berbuat baik karena mengasihi Tuhan. Bukan takut Tuhan. Tidak. Tidak ada lagi hukum yang membuat kita takut. Karena kita sudah dibebaskan. Ayat 29 coba. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, coba sambung. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Itu agama hukum. Taat hukum. Kita bukan tidak taat. Kita mengasihi Bapak. Beda kalau mengasihi dengan hukum, itu beda. Kalau hukum itu masih bisa dicari celah-celahnya. Jadi di situ. Itu taat hukum. Orang yang biasanya beragama taat hukum selalu suka menghakimi orang. Perhatikan ayat 30. Ayat 30.
Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan apa? Pelacur-pelacur. Padahal nggak ada anak bungsu dengan pelacur-pelacur kan? Yang ada drama Natal. Menghakimi. Itu ciri khas. Ciri khas orang yang beragama bukan karena kasih Tuhan. Selalu ingin menghakimi orang lain. Nah, itu. Hati-hati. Jadi kalau saudara sudah mulai menghakimi. Saudara, ini kebaikan, ini kejahatan. Ini kebaikan, ini kejahatan. Yang biasa menyerang siapa coba? Kejahatan. Kalau kebaikan menyerang kejahatan, dia sama dengan jahat. Makanya jangan balas kejahatan dengan, nah itu maksudnya. Kebaikan tidak mungkin harus menyerang. Biarlah yang jahat menyerang, tidak soal. Memang dia jahat. Tapi begitu yang baik menyerang, yang jahat, dia tidak lagi menjadi baik. Dia menjadi camkan itu. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Silakan pilih saat ini. Saudara menerima Tuhan karena takut Tuhan. Takutlah akan dia. Sebetulnya hormatilah dia. Respect terhadap dia. Bukan takut karena hantu. Oh takut nanti di neraka. Lidahku ditarik-tarik. Ini. Nggak ada dalam Alkitab itu. Itu jangan masukkan ajaran orang lain ke dalam ajaran kita. Mulai sekarang berhentilah mengajar anak-anak. Ayo baca Alkitab, berdoa, sekolah minggu. Nanti Tuhan marah. Saudara menggambarkan Tuhan itu darah tinggi. Gak boleh. Nah, engkau mengasihi Tuhan. Tuhan sayang kamu, kamu sayang Tuhan. Doa kepada dia ya nak. Jangan mulai bolanya. Amin. Itu karena orang tua tidak ada wibawa, jadi dia pakai Tuhan untuk nakutin anaknya. Mulai sekarang tidak lagi. Kasih Tuhan. Kita menerima kasih-Nya. Amin. Apa tanggung jawab kita? Amin. Demikian tadi ulasan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Yusuf Roni yang begitu jelas, tidak lari dari pembacaan Alkitab. Kita selalu berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Roni agar selalu sehat dan selalu dapat membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui khotbahnya, melalui channel saya juga. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.